Halo, ketemu lagi dengan Sejabut Channel. Kali ini kita akan mereview film mengenai Nias pada tahun 1922. Sutradara dari film ini tidak diketahui, negara produsennya masih Belanda. Perusahaan produsennya itu adalah perusahaan minyak bernama Nederlands Indische Aardoliestichting. Ini merupakan koleksi dari AI Film Museum Amsterdam. Oke, kita mulai. Kita coba lihat film ini. Film ini diawali dengan penjelasan bahwa Nias itu adalah sebuah pulau utama dari rangkaian pulau-pulau sepanjang pantai barat Sumatera. Nias dikatakan mempunyai luas besar provinsi Belanda Utara dan Utrecht. Ini dibandingkan ya, tetapi hanya mempunyai populasi sebanyak kota Utrecht. Berikutnya juga dijelaskan karena sekitar pulau itu banyak pantai karang dan ombaknya cukup besar, maka Nias menjadi sulit dilalui. Akhirnya Nias menjadi tempat yang terpencil dan masyarakat, bahasa dan adat istiadatnya malah menjadi lestari dengan properti yang masih lengkap. Sebagian besar kehidupan masyarakatnya dan peradaban tertinggi itu ditemukan di Nias bagian selatan. Rumah-rumah yang dibangun di sepanjang jalan dan alun-alun berbatu banyak ditemui di sana. Banyak juga monumen-monumen yang indah dari masa lalu yang banyak ditemukan di Nias bagian selatan. Film ini juga mencoba menjelaskan bahwa untuk menuju desa target, mereka berangkat dari kantor Gubernur Sipil Teluk Dalem. Kalau sekarang merupakan ibu kota Kabupaten Nias Selatan. Dari kantor Gubernur Sipil Teluk Dalem, perjalanan ditempuh 18 km ke arah desa Ilisi Maitona. Kalau diartikan, artinya adalah bukit bersahaja, untuk melihat masyarakat dan kehidupan sehari-hari mereka. Ini adalah suasana di desa Ilisi Maitona saat itu. Rumah belajar di tepi lampang. Rumah terbesar adalah Omo sebuah atau rumah pejabat kepala desa, sedang rumah biasa untuk warga lain disebut Omo Hada. Kepala negeri atau Tuhenori, kepala desa atau Salawa, prajurit dan warga lain terlihat berkumpul bersama. Secara umum bisa dibedakan dari baju adat mereka. Baju adat pria mereka disebut dengan baru ohulu. Untuk bangsawan terlihat lebih mewah, biasanya banyak berwarna emas, sedangkan untuk prajurit terlihat lebih perkasa dengan dominasi warna merah. Sedang warga biasa berbaju juga biasa dengan dominasi warna hitam, sementara pemuka agama atau ere didominasi warna putih. Terlihat sekelompok prajurit Nias dengan pakaian yang mengesankan keperkasaan. Dua orang paling kanan memakai baju zirah berbentuk rompi yang terbuat dari plat besi yang biasanya disebut oroba joli. Mereka juga memakai kalabubu atau kalung yang terbuat dari tempurung kelapa atau tempurung kura-kura. Anting dan kumis tiruan yang terbuat dari besi juga mereka pakai. Prajurit Nias memang terkenal perkasa. Informasinya Belanda membutuhkan 171 tahun untuk menundukkan para pejuang di negeri Nias. Itu pun mereka pada tahun 1840 dengan adanya Traktat London, Belanda mengambil alih pos Inggris di Gunung Sitoli dan secara sepihak mengklaim Nias sebagai daerah kekuasaannya. Prajurit Nias biasanya membawa peralatan tameng atau baluse, pedang atau gari, dan tombak atau toho. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Nias adalah petani yang dia menjalani kehidupan dengan sangat sederhana. Pada saat itu mereka juga memakai pakaian yang sederhana juga. Pria cukup memakai cawat atau saumbu dan terkadang menggunakan rompi atau disebut baru ohulu. Sementara perempuan Nias menggunakan rok hitam atau yang disebut pui.
Mereka juga sangat dekat dengan kebudayaan megalitikum. Di depan rumahnya terdapat meja-meja batu dan tugu batu yang biasanya dipakai untuk keperluan sehari-hari atau untuk upacara adat. Alat untuk kehidupan sehari-hari mereka yang cukup penting adalah aswa. Aswa merupakan bambu besar yang digunakan sebagai ember penampung air. Bambu besar itu dibuang buku-bukunya sehingga dia bisa menampung air dengan panjang sekitar 1,5 meter. Ternyata mereka juga punya kebudayaan memetik kelapa. Laki-laki akan memetik kelapa untuk dijadikan sebagai bumbu atau bahan masakan yang nantinya akan dipergunakan untuk kebutuhan masakan sehari-hari atau untuk pesta. Selanjutnya, di film ini ternyata juga ditunjukkan bahwa kebudayaan di Nias mengenal adanya kebudayaan mengasah gigi, sama seperti yang di Bali atau di Jawa. Mengasah gigi ini dilakukan pada sebagian atau semua gigi bawah dan gigi atas. Hal ini memakan waktu bisa sampai 1 jam dan terkadang menyakitkan. Awalnya berfungsi untuk melindungi seorang warga dari pengaruh jahat, tetapi saat itu atau pada tahun 1922 telah menjadi bagian dari mode. Nah, acara mengasah gigi ini agak susah pada saat saya survei untuk mencari lebih jauh mengenai kebudayaan asah gigi seperti ini. Kalau mamanya ada teman-teman yang punya informasi lebih lanjut mengenai kebudayaan ini, mohon bisa info di komen. Terima kasih sebelumnya. Kita akan melihat acara pemberian mahar dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Ini adalah bagian dari upacara perkawinan di mana mas kawin harus diberikan kepada semua pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan mempelai wanita, terutama pihak ibunya atau pihak Tidak hanya memberikan mahar, tetapi mempelai pria juga harus mengadakan pesta untuk seluruh warga di desa. Kita juga akan diajak untuk melihat aktivitas sehari-hari mereka, yaitu mengambil air. Biasanya kegiatan mengambil air ini dilakukan oleh wanita, dibantu oleh anak-anak. Bisa untuk keperluan pribadi, rumah tangga sendiri, atau untuk keperluan pesta. Apabila untuk keperluan pesta, maka pengambilan air akan dilakukan bersama-sama secara bergotong royong dan dibantu juga oleh para pria. Bahkan untuk para pria di Nias pada tahun itu, tahun 1922, terlihat mereka juga ternyata mempunyai sisi feminin. Jadi kalau dikatakan bahwa pria Nias adalah prajurit yang tangguh, bahkan diinformasikan mereka juga mempunyai kebiasaan potong kepala atau mengayau, maka kita akan melihat bahwa ternyata mereka juga mempunyai sisi yang memperlihatkan kecintaan mereka terhadap keluarga, sehingga mereka mau untuk membantu menumbuk padi dan menampi menjadi beras. Luar biasa. Bisa melihat ada ibu-ibu hanya dengan menggunakan UI memandikan anak di atas meja batu atau bangku batu yang itu juga digunakan sehari-hari.
kita juga bisa melihat bagaimana dia menggunakan aswa untuk memandikan anak. Di latar belakang terlihat rumah panggung yang dibangun di atas tiang-tiang kayu. Tiang-tiang kayu tersebut dibuat dari tiang kayu nibung, sejenis palem yang hidup di rawa, dengan atap dari rumbia dan sambungan kerangkanya tidak menggunakan paku, sehingga membuatnya tahan dari goyangan gempa. Selain untuk keperluan sehari-hari, kemudian untuk duduk-duduk dan menerima tamu, tempat duduk batu di depan juga dipakai untuk pesta adat kalau mamanya ada upacara adat di masing-masing rumah. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tanda lonceng agar kita bisa mengikuti video-video dari Sejabut Channel berikutnya. Itulah kehidupan di Tanah Nias atau Tanoniha, di mana terlihat masyarakatnya hidup dengan makmur. Anak-anak Nias juga terlihat sehat, gizinya terpenuhi di bawah asuhan Tanoniha yang subur, di mana semuanya tersedia di kebun dan hutan, cukup untuk menghidupi kehidupan sederhana dan indah mereka. Keindahan, kesederhanaan, keberanian, itulah Nias. Oke, itulah akhir dari review film kali ini, dari film Nias bagian pertama. Sorry, tadi di depan lupa disebutkan bahwa ini adalah bagian pertama. Berikutnya nanti ada bagian kedua yang akan menceritakan mengenai kehidupan Nias dari sisi yang lain. Apabila ini dari kehidupan sehari-harinya, maka kita akan lihat kehidupan yang lebih keras yang akan ditunjukkan oleh prajurit-prajurit Nias yang perkasa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.